menunda satu pekerjaan. Agar Anda tahu apa manfaat dari kita manajemen waktu dengan baik, dan juga dampak buruk dari manajemen waktu yang tidak terkendali. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin tanya, apa Anda sebelumnya tahu apa itu manajemen waktu? Ya, silakan. Cara membagi waktu seperti melakukan tugas. Oke, apa ada lagi? Bisa kita tahu? Ibu, manajemen waktu itu adalah di mana proses kita dan kehidupan sehari-hari atau kegiatan kita sehari dalam membagi waktu kita, seperti membagi waktu dalam bermain, belajar, dan kegiatan lainnya. Ya, bagus Nisa. Apa ada lagi? Nah, baik, jika tidak ada, benar kata Anda semua. Jadi manajemen waktu itu proses kita membagi waktu kita secara efektif. Nah, dari berbagai kegiatan yang berbeda dengan target menyelesaikannya pada waktu yang tepat. Manajemen waktu itu juga merupakan sebuah keterampilan untuk memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin dengan tindakan yang juga terencana. Nah, selanjutnya itu pentingnya kita memiliki manajemen waktu yang baik dalam kehidupan kita. Nah, karena waktu itu memiliki peran yang penting dan berharga, karena waktu itu tidak bisa kita ulang lagi, jadi penting untuk membantu kita dalam bekerja secara teratur. Jadi apa yang kita lakukan itu akan berjalan dengan efektif, efisien sesuai dengan prioritas kita masing-masing. Nah, lalu dengan manajemen waktu itu kita juga terhindar dari stres dan juga tekanan dari tugas-tugas kita, karena kalau kita sudah mempersiapkan segalanya dengan teratur dan dengan baik, pasti rasa kita akan terasa lebih lega dan juga terhindar dari rasa stres. Nah, lanjut itu tujuan dan manfaat dari manajemen waktu. Tujuannya itu yang pertama agar waktu yang kita gunakan bisa lebih maksimal. Lalu yang kedua itu membantu kita untuk mencapai tujuan hidup. Lalu yang ketiga mengurangi ketidakaturan dan juga kekacauan yang kita buat. Lalu yang terakhir membuat orang bekerja lebih cerdas, bukan hanya dari kerja keras. Lalu yang selanjutnya itu manfaat dari manajemen waktu itu sendiri. Yang pertama itu produktivitas kita meningkat. Yang kedua itu stres dan kecemasan berkurang karena waktu sudah dibagi dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga itu mengurangi kebiasaan menunda. Nah, di sini siapa yang tahu maksud dari kebiasaan menunda itu? Ya, Lisa? Kayak itu misalnya kayak tadi kasih tugas sama ibu itu mengajukan hari dikasih hari Senin, terus jumlahnya itu hari Senin itu. Jadi karena waktunya itu masih banyak, jadi buatnya pas di akhir-akhir bukunya buatnya kayak hari Rabu atau enggak pas paginya itu dibuat hari satu jam baru dibuat itu. Ya, bagus. Ada lagi? Baik, bagus Indra. Jadi maksud dari kita mengurangi kebiasaan menunda kita itu, kita sudah mengerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya sebelum waktu yang ditentukan. Kita tidak membuat tugas itu dengan deadline atau tugas yang semalam jadi. Tunggu semalam. Lalu manfaat selanjutnya yaitu waktu lebih hemat dan juga efisien. Nah, kalau kita sudah memanajemen waktu kita dengan baik, kita sudah mengatur waktu kita, pasti akan banyak waktu luang kita untuk melakukan hal-hal lainnya. Nah, lalu manfaat yang keempat itu menciptakan keseimbangan hidup. Lalu yang kelima itu membangun
sikap disiplin dan juga bertanggung jawab. Maksudnya di sini itu, jadi dengan kita sudah mengatur prioritas-prioritas apa yang harus kita kerjakan, jadi dari situ timbul sikap disiplin kita pada waktu itu. Jadi kita tidak melalaikan waktu ya. Nah, Pak. Oke, nampaknya Anda semua sudah bosan karena sudah mulai mengantuk ya. Ini kalau kita SDP terlebih dahulu. Nah, SDP-nya itu kita menyanyi sambil disertai dengan gerakan-gerakan. Apakah Anda setuju kan? Nah, nyanyinya itu coba ikuti. Mengalir kita kesamping indah huruf nyata, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang hati siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ulang melingkar di pada bunda, kanan kiri siap berdoa, jari kanan satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang, dua dari kanan dua dari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek, tiga jari kanan tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat kamera tinggi, empat jari kanan empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci, lima jari kanan lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, siap berdoa. Oke, banyak Anda sudah mulai fokus dan ngantuknya sudah mulai menurun ya. Bisa kita lanjutkan lagi? Bisa. Selanjutnya yaitu akibat dari manajemen waktu yang buruk. Yang pertama yaitu keseimbangan prestasi dan hasil kerja kita menurun karena waktu itu tidak bisa kita bagi dengan baik dan tugas menjadi menumpuk. Lalu yang kedua, tugas menumpuk dan terasa kewalahan mengerjakannya. Jadi karena kita tidak tahu mana prioritas apa yang kita kerjakan dulu dan kita suka menunda-nunda waktu itu. Jadi tugas kita menumpuk dan pasti kita akan stres dan agak susah untuk mengerjakannya kalau sudah banyak, seperti misalnya tugasnya ada 10, 9, tapi waktunya itu sama-sama mepet itu. Lalu yang ketiga itu kesehatan fisik dan mental kita terganggu. Jadi balik lagi tadi karena mungkin kita tidak bisa mengatur prioritas mana, tugas mana yang mau kita kerjakan. Jadi kita pasti akan mengerjakan tugas itu dalam satu waktu, misalnya besok itu bukan harus malam itu kita harus membuat tugas 10 atau 6 gitu kan. Jadi pasti kita begadang dan besok harinya kita bisa sakit karena sudah lelah dalam mengerjakan tugas dalam satu waktu. Lalu yang kedua itu kita tidak waktu istirahat dan waktu untuk orang lain. Dan seperti tadi, kalau kita mengerjakan tugas sudah mepet deadline-nya, jadi kita akan kehilangan waktu untuk istirahat kita karena waktu kita tersita untuk mengerjakan tugas yang sudah menumpuk. Lalu yang keenam itu kebiasaan menunda kita menjadi semakin parah. Nah, karena kita tidak bisa mengkondisikan atau kita tidak bisa membagi-bagi waktu menata waktu kita, jadi karena kita tidak bisa membagi-bagi waktu kita dengan baik, jadi pasti kita akan terus menunda terus dalam mengerjakan tugasnya. Karena kita pikir
waktu untuk mengumpulkannya itu lama, jadi tidak diselesaikan terlebih dahulu. Lalu lanjut yang terakhir itu cara menerapkan manajemen waktu yang baik. Nah, yang bertanya dulu sebelumnya, apakah Anda semua sebelumnya sudah bisa menerapkan manajemen waktu atau sudah tahu mana prioritas tugas yang harus diselesaikan, atau suka menunda-nunda nih? Zara, gimana? Insya Allah sudah bisa itu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu belajar dengan sesuai dengan belajar dengan waktu. Misalkan tentang tugas yang diberikan oleh guru, siang itu langsung saya bukan tidak menunda kerjaan yang diberikan oleh guru. Oke, terima kasih Zara, sudah bagus ya. Nah, kalau dari Ibu itu cara menerapkan manajemen baik, pertama kita buat jadwal harian seperti kegiatan-kegiatan kita. Misalnya hari ini dari bangun pagi kita misalnya ngapain dulu, misalnya pergi ke sekolah, lalu kita mengikuti pembelajaran yang baik sampai jam pulang sekolah berakhir. Nah, lalu setelah itu kita menjawab kita mengerjakan apa, apakah kita mengerjakan tugas yang lain dulu atau ada prioritas lain yang harus kita kerjakan sampai nanti waktu malam. Jadi kita buat jadwal itu setiap hari atau mungkin untuk jadwal 1 bulan ke depan. Lalu yang kedua, kita prioritaskan tugas berdasarkan kepentingannya, mana deadline tugasnya mendesak. Misalnya tugasnya itu dia harus dikumpulkan 2 hari kemudian. Nah, sedangkan ada juga tugas lain yang dikumpulkan seminggu kemudian. Nah, pasti kita akan pasti tugas yang lebih dulu deadline yang mendesak itu pasti kita kerjakan dulu kan. Nah, jadi kita atur waktunya bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas itu. Lalu yang ketiga hindari penghalang atau gangguan seperti medsos, game dan lain-lain. Jadi kalau kita sedang buat jadwal, nah kalau waktu kita itu sudah tersita oleh misalnya kita scroll TikTok atau scroll IG atau mungkin main game, nah pasti kegiatan yang lain itu tidak akan dikerjakan karena sudah terfokus, karena sudah senang dan kecanduan untuk melihat medsos. Lalu yang terakhir kita evaluasi sesuai jadwal yang telah dijalankan. Nah, tugas-tugas yang sudah kita buat itu, yang sudah kita rencanakan itu, jadwal yang sudah kita bikin, itu kita evaluasi misalnya sesuai jadwal, apakah kita sudah melaksanakan, apakah kita sudah mengatur waktu kita sebaik mungkin. Misalnya dari minggu ini, apakah semuanya sudah terkontrol dengan baik, apakah kita tidak menunda tugas dan juga waktu tidur kita sudah cukup. Begitu juga seterusnya ya. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu ingin meminta Anda masing-masing untuk menyimpulkan materi kita dari awal hingga akhir tadi ya. Siapa nih yang mau mulai dulu? Atau Ibu tunjuk? Ya, silakan Liza. Jadi manajemen waktu itu adalah cara kita mengatur waktu supaya apa yang kita lakukan itu tepat waktu dikerjakan dan tidak mengangkat untuk. Jadi manajemen waktu itu dalam kita, jadi kita itu harus membuat itu. Kalau jangan membuat itu saat deadline atau saat sistem duduk semalam itu. Terus penting bagi kita untuk mengatur manajemen waktu supaya kita itu lebih teratur itu dalam belajar dan melakukan kegiatan lain. Oke, bagus Liza. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Zara. Ibu, dapat saya simpulkan dari materi ini, manajemen waktu itu adalah kemampuan seorang mengatur dan menggunakan waktu dengan baik dan efektif agar dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien.
itu seperti membuat tulis menulis rasanya bukan hari ini di Bapak kita kerja tersebut dibikin kemudian stop menyudah kerjaan seperti kita langsung mengerjakan PR setelah pulang sekolah atau istirahat bukan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin ditimbulkan? Oke, jika tidak ada, Ibu berharap nantinya untuk kedepannya lagi semoga Anda semua bisa menerapkan manajemen waktu itu dengan baik dan tidak menunda tugas ya, karena nanti itu juga akan menambah bagus kepada diri Anda seperti dari stres mungkin dan juga waktu istirahatnya menjadi berkurang. Nah, karena kita awalnya berdoa tadi kita tutup dengan Alhamdulillah. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.